Halo, selamat datang kembali di channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret pada bilangan kompleks. Oke, langsung aja kita lihat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe ya. Oke, barisan dan deret bilangan kompleks. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama itu adalah tentang barisan bilangan kompleks ya. Nah, di barisan bilangan kompleks ini, kemudian itu yang pertama, yang kedua nanti kita akan lihat deretnya, deret bilangan kompleks. Oke, nah kita lihat dulu yang pertama dari definisi ya. Apa sih itu barisan bilangan kompleks? Nah, barisan bilangan kompleks ini adalah sebuah fungsi ya, boleh kita lambangkan dalam bentuk Zn seperti ini ya. Zn merupakan barisan bilangan kompleks. Ini adalah fungsi yang memetakan, jadi domainnya itu si N itu adalah bilangan bulat positif, ya N, dengan nanti hasilnya adalah bilangan kompleks. Jadi memetakan, fungsi yang memetakan setiap bilangan bulat positif N dengan suatu bilangan kompleks. Ya, oke, ini tidak berbeda jauh dengan barisan dan deret di bilangan real ya, tapi mungkin kita akan lihat spesifiknya ya. Nah, barisan 1 ditambah dengan I pangkat N. Nah, kalau kita buatkan tadi adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan bulat positif N atau bilangan asli ya. Berarti kita mulai N-nya dari 1. Untuk N sama dengan 1, maka kita masukkan 1 ditambah I pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 1 ditambah I ya. Nah, untuk N-nya sama dengan 2, berarti kita buatkan N-nya 2I kuadrat, berarti min 1 ya. 1 ditambah min 1, 0. Untuk N-nya sama dengan 3, berarti I pangkat 3 ya. Berarti sama dengan min I ya. Min I berarti jadi 1 dikurang dengan I. Oke, jadi domainnya itu adalah memetakan setiap bilangan bulat ya, bilangan bulat positif atau bilangan asli ya, berarti mulai dari 1. Jadi barisan tidak ada bilangan mulai dari N-nya negatif, bukan ya. Oke, nah ini sampai seterusnya kita buatkan untuk N-nya sama dengan 4, berarti kita masukkan N4 I pangkat 4 ya, berarti sama dengan 1. Oke, 1 ditambah 1 berarti sama dengan 2. Untuk N sama dengan 5, berarti kita buatkan di sini I pangkat 5, berarti tadi 1 dikali lagi I, berarti lah 1 ditambah I. Nah, I ditambah 1, 0, 1 dikurang I, 2, 1 tambah I ya. Nah, inilah yang disebut dengan barisan di bilangan kompleks ya. Jadi domainnya dari bilangan bulat positif. Oke, nah kita lihat dulu di sini, nanti kita lihat ada barisan yang konvergen dan ada barisan yang divergen. Nah, kalau di bilangan real ya, yang konvergen berarti adalah yang rasionya itu adalah lebih kecil dari 1. Kalau yang divergen berarti rasionya lebih besar dari 1. Nah, tapi itu adalah di bilangan real ya, R. Nah, jadi di sini untuk dia disebut adalah bilangan konvergen, barisan yang konvergen jika limit Zn mendekat Zn ya, dari barisan Zn, N-nya mendekati hingga itulah sebuah bilangan L ya. Artinya kalau Zn ini konvergen ke L jika ada epsilon lebih besar dari 0 ya. Jika epsilon untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ada N, sehingga di sini Zn dikurang L itu lebih kecil dari epsilon dengan N lebih besar dari N. Nah, kalau kita buatkan gambarnya, nah di sini Zn ini konvergen ke L, oke, ini Z, ini barisannya ya, konvergen ke sebuah bilangan L ini tadi ya. Nah, Zn dikurang L itu adalah sebuah jarak. Oke, jadi bisa kita buatkan di sini, tadi kan di sini limit Zn di mana N mendekati hingga kan sama dengan L ya. Jadi kalau ini katakan konvergen, kalau Zn konvergen ke bilangan L ini, oke, untuk setiap bilangan positif real epsilon ya, sebuah N dapat ditemukan bahwa jarak ya Zn ke L itu lebih kecil dari
epsilon. Nah ini adalah epsilon dari nilai konvergen ke sini tadi ya. Oke. Nah jaraknya lebih kecil dari epsilon ini. Oke. Nah barisan yang konvergen ke L ini bisa dibuat ini mendekat ke L ya. Jadi semua ya, tapi sebuah bilangan yang terbatas ya. Nah, ini ada pada persekitaran si neighborhood dari si L. Oke. Nah, itu definisinya untuk barisan yang konvergen. Oke. Kita buatkan dulu contohnya. Barisan I pangkat N plus 1 per N ini merupakan konvergen. Karena limit I pangkat N plus 1 per N itu sama dengan 0. Nah, kalau kita buatkan di sini ya, I pangkat N plus 1 barisannya ini apa? Per N ya. Jadi kalau kita masukkan, berarti N-nya tadi mulai dari 1 ya. I pangkat 2 berarti ya. Berarti sama dengan min 1 per 1. Min 1 ya. Kemudian kita masukkan N-nya sama dengan 2. Oke, N-nya 2 berarti I pangkat 3 berarti I ya. Sorry, min I ya. Min I per 2. Kemudian I pangkat untuk N-nya 3 berarti I pangkat 4 berarti hasilnya adalah 1 ya. 1 per 3. Oke, ini tadi N1, N2. Terus N untuk N-nya sama dengan 3. Nah, untuk N-nya sama dengan 4 berarti kita buatkan ini per 4. I pangkat 5 berarti 1 dikali I lagi berarti I. Oke, kemudian untuk N-nya sama dengan 5 berarti ini per 5. Kemudian tadi I dikali I berarti adalah min 1. Oke, nah kalau misalnya kita buatkan di dalam gambar ya, kita buatkan ilustrasi gambarnya, min 1 min I per 2 sepertiga I per 4 min 1/5. Nah ini pada bilangan kompleks kita bisa buatkan gambarnya ya, ini ya hasilnya tadi. Nah coba perhatikan di sini dari min 1 kemudian min I per 2, min I per 2 berarti di sini ya. Kemudian sepertiga I per 4 min 1/5 sampai seterusnya nanti ya min 1/5 sampai seterusnya nanti ini akan mendekati, kelihatan dari sini ini akan mendekati ke 0. Jadi limitnya sampai tahingga, N-nya nanti sampai tahingga ini akan mendekati ke 0. Kalau di bilangan real ya kelihatan ya. Kalau di bilangan real dia semakin kecil karena di situ cuma real. Jadi kita bisa bisa langsung lihat aja hasilnya semakin kecil. Tapi pada saat di bilangan kompleks begini ya, kita sangat jelas dengan melihat pada sebuah koordinat kartesius ya, pada bilangan kompleks. Jadi nanti ini akan mendekati N-nya semakin tahingga, nanti akan nilainya, barisannya ini ya akan mendekati 0, nanti akan semakin menurun. Ya, nah kita akan lihat berikutnya itulah tentang teorema, itulah kriteria kekonvergenan. Nah, barisan Zn itu konvergen ke bilangan kompleks L A ditambah IB ya, jika dan hanya jika real dari si Zn konvergen ke real dari si L, yaitu adalah A ya. Oke. Dan imajiner Zn konvergen ke imajiner L, yaitu adalah B. Nah, kita akan buatkan contohnya. Ya, barisan 3 ditambah NI per N ditambah 2NI. Nah, kalau kita buatkan dari sini, berarti Zn-nya sama dengan, nah ini kita kalikan dulu dengan sekawannya ya, berarti 3 ditambah NI per N ditambah 2NI dikali dengan N dikurang 2NI per N dikurang 2NI. Ya. Nah, kalau kita kalikan ini, berarti hasilnya
langsung aja ini akan menjadi 3N ya. 3N kemudian dikurang dengan 6NI kemudian dikurang dengan N kuadrat I ya. N kuadrat I kemudian ditambah dengan 2N kuadrat. Per, berarti ini kita kalikan berarti N kuadrat, kemudian ini adalah ditambah dengan 4N. Oke, berarti kalau kita sederhanain, ini sama dengan kita bedain ya, yang imajiner dengan, ini adalah jadi ditambah N kuadrat ya, N kuadrat I. Oke, berarti ini menjadi 2N kuadrat ditambah 3N per, ini N kuadrat, berarti jadi N ditambah 4N berarti 5N kuadrat. Ditambah dengan imajiner dikali N kuadrat dikurang yang ini ya, 6N per imajiner di sini, 5N kuadrat. Nah, kelihatan dari sini inilah yang bagian real dari si Zn tadi ya, barisan si Zn-nya. Nah, ini konvergen, berarti ini pada saat, coba perhatikan di sini, berarti 2N kuadrat ditambah 3N. Nah, kalau ini kita buatkan N-nya mendekati tahingga ya, berarti limit ya, N mendekati tahingga, ini berarti menjadi apa? Pangkat, kalau pangkatnya sama, berarti langsung aja koefisien per koefisien ya, berarti sama dengan 2/5. Nah, oke. Ditambah dengan, nah ini 3N per 5N kuadrat, berarti tambah 0 ya, berarti sama dengan 2/5. Oke, untuk yang di imajinernya ini, berarti ini menjadi, atau bisa langsung dibagiin ya, berarti 1/5 ya, 1/5 dikurang dengan ini 6/5N, 6/5N dengan N yang mendekati tahingga ya, berarti ini nanti sama dengan 0 ya, berarti ditambah 0 berarti sama dengan 1/5. Jadi waktu N-nya mendekati tahingga, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa barisan ini konvergen ke, ini konvergen ke L tadi, A ditambah IB 2/5 ditambah dengan 1/5 I. Oke. Nah, itu tentang di barisan. Sekarang kita akan masuk ke deret. Deret itu waktu kita pelajari di bilangan real ya, berarti adalah jumlah barisannya itu dijumlahkan. Oke. Nah, kita lihat dulu untuk deret bilangan kompleks ya. Nah, kalau misalnya ada barisan ZK ya, kita jumlahkan, ini karena deret ya, jadi barisannya kita jumlahkan. Misalnya itulah Z1, Z2, Z3, nah ini kita jumlahkan berarti sigma K mulai dari 1 ya, karena kita mulai dari fungsi asalnya ya, N-nya atau K-nya mulai dari bilangan asli ya, sampai dengan tahingga dari ZK, berarti Z1 tambah Z2 ditambah Z3 sampai dengan Zn. Nah, kita lihat untuk yang konvergen. Oke. Nah, di sini berarti barisan infinite ya. Deret tak hingga ya. Dari bilangan kompleks tadi ini kita buat. Ini adalah konvergen ketika kalau misalnya kita buatkan, berarti jumlahnya ini semua adalah konvergen. Oke, berarti kita buatkan dari sini Sn sama dengan, jika jumlah Sn itu adalah konvergen ya, Sn berarti adalah Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 sampai dengan tambah Zn. Nah, kalau Sn-nya mendekati L ya, nilai N, di mana N-nya mendekati hingga, maka dikatakan inilah deret konvergen ke L. Ya, jadi jumlah barisannya itu nanti ada satu nilai tertentu, yaitu si L. Atau kita bisa buatkan jumlah barisan L ya.
atau deretnya konvergen ke L. Oke, nah kita akan lihat lagi tentang deret geometri, karena untuk di deret ini ya kita akan lihat telah deret geometri. Nah, di deret geometri berarti sigma K mulai dari 1 sampai dengan tak hingga ya, dari A Z pangkat K kurang 1 sama dengan A ditambah AZ ditambah dengan ini. Nah, coba perhatikan tadi ke atas ini. Tadi SN itu kan adalah Z1 tambah Z2 ditambah Z3 sampai Zn ya. Oke. Nah, kalau kita misalnya buatkan untuk di deret geometri, berarti dari sini suku pertama ya ditambah dengan AZ, dengan di sini berarti waktu kita belajar di deret geometri bilangan real berarti adalah barisan dengan rasio ya, rasionya adalah R. Nah, kalau di deret geometri berarti rasionya adalah itu adalah bilangan Z ya. Oke, berarti barisan geometri deret geometri bentuk umumnya adalah AZ pangkat K kurang 1 ya. Dulu waktu di geometri berarti UN gitu ya, atau SN. UN berarti AR pangkat N kurang 1. Oke. Nah, di sini berarti rasionya adalah Z ya. Z pangkat K kurang 1. Ya, K mulai dari 1. Oke, berarti A ditambah dengan AZ ditambah AZ. Tinggal dikalikan dengan tadi rasio tadi ya, si Z itu. AZ sampai seterusnya. Nah, berarti dari sini bisa kita bentuk berarti SN sama dengan A ditambah, nah kita misalnya sebutlah jumlahnya itulah SN ya, A ditambah dengan ini ya, tambah Z sampai seterusnya. Oke. Kemudian bisa kita buatkan di sini kalau misalnya kita kalikan. Karena kita waktu di deret geometri bilangan real ya sudah tahu bentuk umumnya, kita untuk mencari jumlah sampai tak hingga, kemudian jumlahnya, ya bisa kita untuk menentukan nanti kita bisa kali dengan rasio itu, berarti kali dengan rasionya Z ya, Z ditambah AZ kuadrat tambah AZ pangkat 3 tambah dengan AZ pangkat N. Oke, artinya kalau kita buatkan ini SN, ini ZN, ini kita kurangkan. Ya, SN dikurang dengan ZSN. Nah, berarti yang ini dikurang dengan ini. Nah, kalau kita kurangkan ini kan habis. Ya, ini teknik manipulasi saja. Ini akan habis, kita kurangkan. Nanti yang ini juga AZ pangkat 3 sampai dengan AZ pangkat N. Ini nanti akan habis, berarti SN dikurang ZSN itu sama dengan A dikurang dengan A Z pangkat N. Oke, nah dari sini kita kalau kita membuatkan ini kan SN ya, SN dikali 1 dikurang Z sama dengan ini. Berarti SN-nya berarti A dikurang A pangkat ZN. Ini juga kita bisa buatkan bentuknya A dikali 1 dikurang Z pangkat N. Jadi tinggal kita cari SN sama dengan A kali 1 dikurang Z pangkat N per 1 dikurang Z. Oke. Nah, dari sini tadi pada saat Z SN sama dengan A kali 1 dikurang Z pangkat N per 1 dikurang Z. Nah, dari sini tadi, pada saat N-nya mendekati tak hingga, ya, di mana modulus ya, modulus dari si Z itu lebih kecil dari 1, maka deret geometrinya akan menjadi seperti ini ya. Coba, ini Z-nya mendekati tak hingga ya. Kemudian A-nya ya, itu sama dengan 1, sehingga boleh kita buatkan berarti SN-nya SN-nya itu atau Z itu sama dengan A per 1 dikurang dengan Z. Nah, ini tadi SN itu ya. Nah, di sini yang divergen berarti adalah rasio waktu dia disebut divergen, berarti waktu modulus dari si Z-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi kalau dia konvergen, yang ini modulus dari si Z-nya lebih kecil dari 1. Oke. Nah, berarti tadi jumlahnya bisa kita buatkan ya, A per 1 dikurang Z. Dengan Z pangkat N ini mendekati, N tadi mendekati hingga, maka Z pangkat N itu sama dengan, akan mendekati ke 0, akan mengecil ya. Dengan tadi Z-nya, modulus dari si Z itu sama dengan 1, lebih kecil dari 1. Ya, Z itu ingat kalau di real adalah rasionya ya. Oke, nah di sini terdapat ya beberapa deret geometri
khusus ya. Nah, jika A-nya sama dengan 1, tadi kan 1/1 dikurang Z itu tadi, coba saya balik lagi di sini ya. Berarti A/1 kurang Z itu sama dengan A tambah AZ. Nah, kalau misalnya kita eliminasi ini ya, yang kiri sama dengan kanan berarti 1/1 kurang Z berarti sama dengan 1 tambah Z ditambah AZ. Sorry, 1 ditambah Z ditambah dengan Z kuadrat sampai seterusnya. Nah, kalau misalnya kita buatkan di geometri khusus ya, berarti 1/Z ini tadi ya, 1 ditambah sama dengan 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat tambah Z pangkat 3. Tadi A-nya ini kita eliminasi ya, atau A-nya sama dengan 1 ya. Kemudian kita ganti si Z-nya ini dengan si Z min Z ya. Berarti kita ganti Z dengan min Z. Oke, maka kita akan temukan seperti ini. 1/1 ditambah Z berarti gantikan Z dengan min Z. 1 dikurang Z ditambah dengan Z kuadrat dikurang dengan Z pangkat 3 ya, sampai seterusnya. Oke. Nah, untuk Z-nya lebih kecil dari 1, modulus dari si Z lebih kecil dari 1, dan modulus min Z sama dengan Z, dengan A-nya sama dengan 1 tadi, maka boleh kita tuliskan di sini 1 dikurang dengan Z pangkat N per 1 dikurang Z. Nah, itu sama dengan 1 ditambah dengan Z ditambah dengan Z kuadrat ditambah dengan Z pangkat 3 sampai dengan ditambah dengan Z pangkat N kurang 1. Oke. Nah, ini sama juga dengan, coba perhatikan di sini tadi, 1 dikurang Z pangkat N per 1 dikurang Z, ini kan tadi dengan A-nya sama dengan 1 ya, yang di persamaan atas itu, berarti ini kan deret ya. Deretnya di atas tadi sudah ada, yaitu sama dengan deret yang 1 ditambah Z dengan tadi persamaan di atas ya, A sama dengan 1 atau eliminasi si A-nya, berarti Z kuadrat ditambah dengan Z pangkat 3 tambah sampai Zn di sini. Nah, berarti dari sini bisa kita tuliskan bahwa 1 dikurang Z pangkat N di sini ya. Nah, ini berarti yang ini kita bisa tuliskan ini berarti pecah ya, 1/1 dikurang Z ditambah dengan yang ini ya, min Z pangkat N per 1 dikurang Z. Nah, kita bisa baca begini ya. Nah, berarti tadi 1 ditambah dengan 1/Z itu sama dengan yang ini. 1 ditambah dengan Z kuadrat. Nah, ini ditambah dengan Z pangkat N per 1 dikurang dengan si Z. Nah, sehingga kalau yang ini kan tadi adalah 1 dikurang Z pangkat N per 1 dikurang Z itu kan sama dengan yang ini semua ya. 1 ditambah Z ditambah dengan Z. Sehingga bisa kita buatkan yang ini berarti ini dikurang dengan ini. Ya, sorry. Yang ini ya, ini 1/1 kurang Z berarti sama dengan yang ini. Dipindah ke satu ruas lagi ya, berarti tambah dengan Z pangkat N per 1 dikurang Z. Jadi boleh kita tuliskan di sini 1/1 ditambah Z itu sama dengan 1 ditambah Z ditambah dengan Z kuadrat ditambah dengan Z pangkat 3 sampai dengan Z pangkat N kurang 1 ya, ditambah dengan Z pangkat N per 1 dikurang dengan Z. Oke, nah kita akan buatkan contohnya. Misalnya, sigma dari K mulai dari 1 sampai dengan hingga dari 1 ditambah 2I pangkat K per 5 pangkat K. Nah, ini sama dengan kalau kita buatkan barisannya ya, kita akan buatkan ini, kita masukkan K-nya mulai dari 1 ya, berarti 1 tambah dengan 2I per 5. Oke, kemudian ini ditambah dengan 1 ditambah 2I, berarti ini jadi pangkat 2 ya, K-nya sama dengan 2 per 5 pangkat 2 ditambah dengan 1 ditambah 2 pangkat I pangkat 3, 2 tambah I pangkat 3 per 5 pangkat 3 sampai seterusnya. Nah, dari sini kelihatan suku pertamanya itu adalah
yang ini ya, 1 ditambah dengan, boleh kita tuliskan di sini bahwa A adalah 1 ditambah 2i per 5. Dan di sini rasionya ya, kalau kita ini di geometri real ya, atau Z sama dengan berarti yang suku kedua dibagi suku pertama ya, 1 ditambah 2i per 5. Sehingga bisa kita tuliskan di sini modulus dari si Z berarti ini ya, akar dari gitu ya, akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat berarti 5 per 5 ya. Sorry, ini per akar 25 berarti, sorry. Per akar 25 berarti sama dengan ini ya, akar dari semua ya, per 25 berarti sama dengan 5. Nah, karena di sini modulus dari si Z ini adalah akar 5 per 5, ini kan lebih kecil dari 1 ya. Jadi boleh kita buatkan di sini, barisannya ini adalah barisan yang konvergen. Sehingga, ini barisannya barisan konvergen, sehingga kalau kita tuliskan hasilnya ini ya, berarti hasilnya ini akan menjadi tadi rumusnya dari CSN, itu berarti A per Z dikurang dengan 1 dikurang dengan Z ya. A per 1 kurang Z berarti sama dengan 1 ditambah 2i per 5 per 1, sorry ini ya, sama dengan ini berarti 1 dikurang dengan 1 ditambah 2i per 5. Berarti kalau kita buatkan di sini, ini akan menjadi 1 ditambah 2i per 5 per ini kita ini dulu ya, 5 dikurang 1 berarti 4 ya. 4 dikurang dengan 2i per 5. Nah, sehingga ini bisa menjadi i ditambah 2i per 4 dikurang dengan 2i. Nah, ini kita rasionalkan dulu ya, supaya penyebutnya menjadi bilangan real. Oke, kita kalikan dengan 4 ditambah 2i, 4 ditambah 2i, sehingga ini hasilnya i ditambah ini berarti jadi ini 1 ya. Ini berarti 4 ditambah 2i ditambah 8i dikurang dengan 4, oke, per, berarti ini tinggal kita kuadratkan 16, kemudian ini ditambah dengan 4. So, ini habis, ini per 20 berarti adalah 10 per 20i atau sama dengan 1 per 2i. Nah, itulah hasilnya ya. Jadi ini tidak berbeda jauh dengan waktu kita belajar di bilangan real ya. Rumus-rumus tadi kita udah buatkan penurunannya. Rumusnya mirip-mirip ya. Hanya memang di sini ada beberapa term, yaitu bilangannya berarti sudah bilangan kompleks. Oke, di sini ada teorema, ini kondisi penting ya untuk konvergensi ya. Kita akan lihat jika sigma K mulai dari 1 sampai T hingga dari Z K konvergen, maka limit N mendekati T hingga dari Z inti sama dengan 0. Oke, buktinya. Nah, misalnya kita notasikanlah si L itu adalah jumlah dari barisan ini ya, misalkan L. Nah, di sini Sn itu berarti jumlahnya akan mendekati nanti ke si L tadi ya, jumlah barisan bilangan ya. Dan si Sn ini, Sn kurang 1 juga, karena ini kan N-nya mendekati hingga ya, berarti akan mendekati ke L, di mana N-nya mendekati hingga, sehingga kalau kita kurangkan, berarti L kurang L, berarti itu si Zn tadi, maka itu sama dengan 0. Jadi limit N mendekati hingga dari si Zn ini sama dengan 0. Oke, nah ada beberapa teorema lagi. Yang pertama teorema untuk uji divergen. Oke, jika limit N mendekati hingga dari Zn, ini untuk uji divergen ya, maka jumlah atau sigma dari K mulai dari 1 sampai T hingga dari ZK adalah divergen. Nah, kita akan lihat contohnya. Contoh, sigma K mendekati sigma K mulai dari 1 sampai T hingga dari IK per ditambah 5 per K. Nah, ini divergen karena Zn sama dengan yang ini ya, tadi ya, IK ditambah 5 per K, ini I-nya tidak sama dengan 0. Ya. Pada saat N-nya sama dengan, pada saat N-nya mendekati T hingga ya, jadi kalau kita buatkan, ini kan hasilnya nanti akan menjadi IK per K, berarti
I ya, I ditambah dengan 5 per K ya. Jadi dari sini limit dari sini, kita buatkan limit dari si Zn ya, limit Zn berarti sama dengan langsung aja N-nya tak hingga ya. Berarti ini sama juga dengan ini K tak hingga pangkatnya sama berarti I ditambah ini nanti limit K mendekati tak hingga dari 5 per K berarti sama dengan 0 ya. Oke. Nah, artinya di sini I-nya tidak sama dengan 0 dan N-nya mendekati tak hingga. Jadi kalau misalnya dari sini kita bisa buatkan berarti modulus dari si Z-nya itu kan lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1 ya. Oke, kita akan lihat lebih besar sama dengan 1-nya, berarti kalau pada saat kita masukkan K-nya 1, berarti I ditambah 5 ya. Kemudian pada saat K-nya sama dengan 2, berarti 2I ditambah 5 per 2. Oke, 2I ditambah 5 per 2 dibagi dengan 2 ya, maka di sini modulus dari si Z-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, dari sini deret geometri ini divergen ya, karena meskipun di sini limit N-nya mendekati tak hingga dari si Z pangkat N itu ada, tapi itu tidak sama dengan 0. Jadi ada di sini ya. Artinya di sini bisa kita buatkan, maka barisannya ini, ini sigma ini ya, deretnya ini berarti tidak sama dengan 0. Oke, maka dia adalah divergen. Oke, kita akan lihat beberapa definisi. Itu definisi konvergen yang absolut dan yang bersyarat. Nah, deret tak hingga dari sigma mulai dari 1 sampai tak hingga dari ZK disebut konvergen absolut jika modulus sigma dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari modulus ZK itulah konvergen. Nah, kemudian yang deret tak hingga dari Z mulai dari sigma K mulai dari 1 sampai tak hingga ZK disebut konvergen absolut ya. Sorry, ini bukan ini konvergen bersyarat ya. Konvergen bersyarat jika yang ini sigma dari K mulai dari 1 sampai tak hingga dari ZK itu adalah konvergen, tetapi sigma dari K mulai dari 1 sampai tak hingga dari modulus ZK itu adalah divergen. Oke. Nah, kita akan lihat contohnya. Contohnya adalah sigma dari K mulai dari 1 sampai dari tak hingga dari I pangkat K per K pangkat 2 ini adalah konvergen absolut. Karena dari sini Z sigma dari K mulai dari 1 sampai tak hingga dari modulus I pangkat K per K kuadrat itu sama dengan 1 per K kuadrat. Ya, karena I pangkat K nanti hasilnya kan pada saat K-nya sama yang 1 berarti I, kemudian K-nya sama yang K2 adalah 1 ya, min 1. Nah, ini per K ya, berarti per 1, min 1 per berapa ini? Per 2 sampai seterusnya ya. Berarti ini pangkat 3. Berarti I pangkat 3 berarti min I per 3. Nah, ini sama dengan waktu kita buatkan di sini sigma K mulai dari 1 sampai dari 3 dari 1 per K kuadrat. Jadi sama dengan deret konvergen ya pada bilangan real di sigma K mulai dari 1 sampai tak hingga dari 1 per K kuadrat. Oke. Nah, kita akan lihat untuk menguji konvergen, kita lihat di sini ada teorema uji rasio. Misalkan K sama dengan 1 sampai tak hingga ya dari ZK. Ini merupakan bilangan kompleks, bukan 0. Maka limit N mendekati tak hingga dari modulus Z N plus 1 per Zn ini sama dengan L. Nah, ini disebut konvergen mutlak jika L-nya nilai
limitnya ini dari si modulus ini lebih kecil dari 1, maka dia disebut dengan konvergen mutlak. Kalau L-nya lebih besar dari 1, ya, kalau L-nya lebih besar dari 1 atau L-nya tak hingga, maka deret merupakan divergen. Tapi kalau L-nya sama dengan 1, ya, kalau L-nya sama dengan 1, maka disebut dengan inkonklusif, ya. Inkonklusif berarti tidak meyakinkan. Kemudian kemudian yang bentuk akar, ya, teorema uji akar. Nah, misalkan sigma dari K mulai dari 1 sampai T hingga ZK merupakan barisan kompleks bukan 0, ya. Maka limit. Nah, ini yang bentuk akar. Akar pangkat N dari modulus Zn itu sama dengan L. Nah, sama, ya. Pada saat L-nya itu tadi nilainya berarti, ya, lebih kecil dari 1, maka merupakan konvergen mutlak. Kalau L-nya lebih besar dari 1 atau L-nya tak hingga, ya, maka merupakan deret divergen. Kalau L-nya sama dengan 1, maka disebut dengan uji. Maka uji ini merupakan tidak meyakinkan, ya, inkonklusif. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke deret pangkat. Nah, di deret pangkat ini didefinisikan, ya, bentuk umumnya, bentuk umum K mulai dari 0, ya, sampai T hingga AK kali dengan Z dikurang Z0 pangkat K, ini berarti sama dengan A0, K-nya mulai 0, ya, ditambah A1 kali Z dikurang Z0, ditambah A1 Z dikurang dengan Z0 kuadrat, sampai seterusnya. Jadi setiap deret kompleks ini memiliki radius konvergensi. Di sini K ini adalah konstanta biaya kompleks di Z0, Z dikurang dengan Z0, dan pusatnya itu adalah Z0. Ya. Nah, titik pusat inilah, titik pusat si kompleks Z0 ini yang disebut dengan pusat dari si deret pangkat ini. Nah, kemudian lingkaran konvergen ini dapat dibuatkan begini. Pada saat R-nya sama dengan 0, coba perhatikan di sini lingkaran konvergen, berarti di sini ini pusatnya si Z, dan R-nya itu adalah jarak dari antara si setiap titik di Z ini, ya, terhadap si Z0. Nah, konvergen, tadi sudah dibuatkan penjelasannya di depan, ini Z-nya berarti antara di epsilon, yang lebih kecil dari epsilon ini, berarti pada di titik di lingkaran ini, pada saat dia di interior, ya, pada semua interior lingkaran, maka ini konvergen, ya, pada saat R-nya positif terbatas, ya. Oke, tapi pada saat R-nya tak hingga, yang untuk eksteriornya, berarti R-nya tak hingga, ini yang disebut dengan divergen. Oke. Nah, demikian penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe, ya. Thank you.